sebagai jurusan Fakultas Ilmu Komputer dan Profesor Dr. Insinyur Nasruddin Master of Engineering sebagai guru besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia segera dimulai. Untuk segera menempati kursi yang telah disediakan karena acara akan segera kita mulai. Silakan Bapak Ibu duduk di kursi masing-masing karena acara akan segera dimulai. Sekali mohon perhatian, Bapak Ibu silakan duduk. Mohon segera memasuki di depan meja sidang. Kami silakan duduk kembali. Kami hormati, selamat pagi dan selamat datang di Gedung Balai Sidang Universitas Indonesia. Upacara pengukuhan Profesor Dr. Insinyur Eko Kuswardono Budiardo MSc sebagai Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer dan Profesor Dr. Insinyur Nasruddin Magister Engineering sebagai Guru Besar Fakultas Teknik segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar, Ketua dan anggota Senat Akademik, beserta para guru besar Universitas Indonesia memasuki ruang upacara. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Upacara pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia dimulai. Yang kami hormati Ketua dan anggota Majelis Wali Amanah Fakultas Indonesia, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar, Ketua dan anggota Senat Akademik, para dekan, para direktur sekolah dan direktur program pendidikan vokasi Universitas Indonesia, serta hadirin undangan yang berbahagia. Pada hari ini, Rabu 28 Agustus 2019, Sidang Terbuka Universitas Indonesia melaksanakan pengukuhan atas nama Profesor Dr. Insinyur Eko Kuswardono Budiardo, Master of Science,
sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Ilmu Komputer, dan Profesor Dr. Insinyur Nasruddin, Master of Engineering, sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dengan ini, sidang terbuka Universitas Indonesia saya buka. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana lazimnya sebelum Guru Besar yang akan dikukuhkan membacakan pidatonya, izinkanlah saya membacakan secara singkat daftar riwayat hidup beliau. Saya mulai dengan daftar riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Eko Kuswardono Budiarjo, Master of Science. Dilahirkan di Jakarta pada tanggal 3 November 1959. Jabatan akademik Guru Besar dalam bidang ilmu rekayasa perangkat lunak. Unit kerja Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Daftar data keluarga, dikaruniai 5 orang anak, 3 perempuan dan 2 laki-laki. Karena urutannya di sini pisah-pisah. Nama istri Safarina Aris Munandar, sarjana ekonomi. Kemudian anak pertama Tubagus Lutfi Nur Pratomo, sarjana ekonomi. Menantu Dianisa Gita Anjani, sarjana ekonomi. Kemudian dikaruniai cucu dari kedua pasangan tersebut, yaitu Tubagus Bumiaska Nur Prasraya. Ini cucunya juga 5 ya. Kemudian berikutnya anak kedua Atika Kusumawati SSN, anak, dengan menantu Muhammad Ilham Sugandi, asisten media. Dikaruniai cucu juga 1 dari pasangan kedua tersebut, yaitu Raka Putra Hamka. Kemudian anak ketiga Amalia Kusbintari Budiarjo, sarjana ilmu administrasi. Menantu Janitra Adidharma Siswa Putra, sarjana ekonomi di BUS ya, BUS, Bachelor of Business ya, Master of Computer, Comms ya. Banyak singkatan yang jadi terkenal. Dikaruniai 2 anak, jadi cucunya tambah 2 lagi, yaitu Hijab Kebanggaan Jamal. Kemudian yang cucu keempatnya Bakti Kebahagiaan Jamal. Kemudian anak keempat Arum Usalawi Citra, sarjana psikologi. Menantu Diplom Ildo Renardian Hasman, sarjana teknik, Master of Management, Magister of Computer ya, Communication, yang 2 ya, yang tadi M-nya 1. Kemudian dikaruniai cucu yang ke-5, yaitu Sasrasidu Amanjeta Hasman. Kemudian anak ke-5 yang masih single, tentunya Fadil Sukmanur Rahmat Budiarjo. Kemudian data keluarga berikutnya Insinyur Haji Sukondo Budiarjo, Bapak. Kemudian Hajah Titi Kum Mariati, Ibu. Dr. Haja Nasrullah Nurwijoyo, MM, orang tua. Profesor Insinyur Haji Wiranto Aris Munandar, MSME, mertua. Kemudian riwayat pendidikan, lulus dari SD Meksiko, SDN Gunung Kebayoran Baru tahun 1971.
Kemudian lulus SMP Negeri 13 Jakarta Selatan pada tahun 1994. Lulus SMA Negeri 6 Paspal Jakarta Selatan tahun 1977. Kemudian lulus sarjana di Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Elektro pada tahun 1985. Lulus magister di bidang Computer Science dari University of New Brunswick tahun 1991 dan lulus doktoral di bidang ilmu komputer pada tahun 2007 di Universitas Indonesia. Riwayat jabatan struktural di UI: yang pertama, manajer hardware Puslkom UI 1992 sampai 1994, asisten direktur Puslkom UI 1994-1997, wakil dekan bidang aplikasi dan layanan teknologi Puslkom UI 1997 sampai 1999, ketua senat akademik Puslkom UI 2008 sampai 2015, ketua laboratorium Reliable Software Engineering Puslkom UI dari tahun 2015 sampai sekarang, dan Dewan Pakar dan Dewan Penasehat Konsorsium Smart Card Indonesia dari tahun 2015 sampai sekarang. Kemudian penghargaan yang diperoleh pada tahun 2007, jenis penghargaan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Kemudian memperoleh Best Paper Awards 14th International Conference on Multimedia Information Technology and Applications MITA 2018, The Korea Multimedia Society di tahun 2018. Pengalaman organisasi dan keanggotaan: sebagai anggota IEEE Institute of Electrical Electronics Engineers Computer Society, anggota Association for Computing Machinery, anggota International Association of Engineers, Society of Computer Science and Society of Software Engineering, anggota International Association of Computer Science and Information Technology, anggota Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia, Ketua Umum dan anggota Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia, Dewan Pembina Asosiasi Cloud Computing Indonesia. Demikian riwayat hidup dari Profesor Dr. Insinyur Eko Kuswardono Budiarjo, Master of Science. Dan selanjutnya saya persilakan untuk membacakan pidato penutupan dengan judul Kualitas Proses Rekayasa Perangkat Lunak sebagai Faktor Penentu Keberhasilan Transformasi Digital di Era Revolusi Industri 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan hidayahnya kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Bapak Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Bapak Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia, Bapak Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia, Bapak Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Indonesia, Bapak Ketua dan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Bapak Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, para dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Indonesia, ketua dan anggota Senat Akademik Fakultas Ilmu Komputer, serta para guru besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Hadirin
keluarga, dan sahabat yang saya hormati. Akhir-akhir ini kata digital seringkali kita dengar dan seolah-olah sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, seperti kata transformasi digital, ekonomi digital, layanan digital, digital talent, dan yang lain-lainnya. Digital telah merubah peradaban manusia. Bila mana kita tengok asal-muasal dari kata digital muncul ke permukaan bumi, semuanya diawali ketika seorang ahli matematika bernama George Boole melahirkan Boolean algebra yang dituangkan dalam bukunya The Mathematical Analysis of Logic. Kala itu tidak pernah terpikir olehnya bahwa penemuan akan merubah peradaban manusia. Bilangan biner 0, 1, 0, 1 beserta sejumlah operator alat aritmatika merupakan penemuan yang sangat fenomenal. Kemudian, maka pada tahun 1936 kita kenal ada namanya Alan Turing yang memperkenalkan yang disebut dengan Turing Machine. Turing Machine ini adalah merupakan komputer abstrak dan merupakan model teoritis dari perangkat keras dan perangkat lunak. Dan inilah yang menjadi cikal bakal komputer yang kita kenal sampai dengan hari ini. Semuanya merupakan general purpose komputer yang berarsitektur kepada Turing Machine. Di sisi lain, untuk mewujudkan logic gate dalam dunia elektronika, implementasi Boolean function telah muncul di sana, dan ini semua berkat penemuan dan inovasi pada bidang fisika dan elektronika yang terus berkembang hingga pada tahun 1924 Walter Boole menemukan coincidence circuits yang merupakan modern dari AND gate. Dan penemuan ini membawa beliau mendapatkan Nobel Prize dan di dalam bidang fisika pada tahun 1954. Perkembangan selanjutnya, gates dibangun dengan MOSFET, dan ini adalah merupakan penemuan dari Bell Laboratory pada November 1959. Tahun ini cukup menarik buat saya khususnya karena di saat November 1959 inilah saya lahir ke bumi ini dan menyukai bidang elektronika dan perangkat lunak hingga saat ini. Berbagai rangkaian elektronika digital dapat dibangun dan terdiri dari sejumlah logic gates yang membangun komponen elektronika antara lain microprocessors. Dan kalau kita lihat perkembangannya, teknologi semiconductor ini melahirkan microelectronics dan yang mampu membangun sebuah VLSI atau Very Large Scale Integration dengan lebih dari 3000 gates. Dan inilah suatu kemajuan yang revolusioner di tahun 1950 yang merupakan revolusi industri yang ketiga. Sehingga pada revolusi industri yang ketiga, kita meninggalkan dunia analog dan masuk ke dalam dunia digital. Dan berbagai macam ilmu pengetahuan berkembang ketika saat itu, ciptaannya akan membawa perubahan yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Penemuan tersebut menciptakan dasar bagi terciptanya inovasi dan penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern saat ini di berbagai bidang, termasuk konvergensi antara komputer dan teknologi komunikasi. Para hadirin yang saya hormati, revolusi industri 4.0 atau revolusi industri keempat sekarang kita masuk, diawali ketika dilaksanakannya sidang World Economic Forum. Disinilah tercetus revolusi industri keempat yang membawa dampak cukup berarti tidak hanya pada industri manufaktur, tetapi juga kepada tatanan kehidupan manusia. Hal ini sejalan dengan gelombang maraknya disruptif dan transformasi digital menuju ke arah ekonomi digital saat ini. Ciri utama dari revolusi ini ditandai dengan terhubungnya semua perangkat elektronik ke internet. Saat ini berdasarkan hasil survei dari APG tahun 2018, di Indonesia 171 juta pengguna internet telah terhubung.
dan ini jumlahnya adalah cukup signifikan, 64,8% dari total penduduk Indonesia. Hal ini berdasarkan data yang kami peroleh dari BPS. Baik, selanjutnya, selain otomasi yang bisa kita dapatkan di dalam Industrial 4.0, kita juga dapat memperoleh data dalam jumlah yang sangat besar, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur, yang jumlahnya sangat masif, yang sekarang dikenal dengan Big Data, dan inilah yang menjadi aset ke depan yang sekarang kita kenal dengan istilah data analitik dan seterusnya. Analisa terhadap big data tersebut akan memberikan informasi yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya. Analisis terhadap big data memungkinkan kita mengetahui perilaku pengguna konsumen untuk meningkatkan layanan maupun untuk membuat produk yang sangat spesifik bagi kebutuhan pelanggannya. Yang didapat dengan teknologi saat ini adalah sesuatu memecahkan permasalahan-permasalahan, dan semuanya itu kita kenal sekarang ada teknologi yang berikutnya, yaitu cloud computing. Jadi big data, cloud computing merupakan ciri dari Industrial 4.0. Selanjutnya, revolusi industri 4.0 ini sangat syarat akan kecanggihan perangkat lunak. Hampir semuanya perangkat lunak menjadikan basis daripada revolusi industri keempat. Pengoperasian perangkat lunak atau aplikasi memerlukan sebuah server yang terhubung ke dalam dengan komputer, dan saat ini hal tersebut bukan masalah bagi Indonesia maupun bagi dunia, karena semua penyedia jasa internet atau internet service provider sudah melakukan interkoneksi, dan sejalan dengan teknologi maupun layanan yang diberikan oleh internet service provider. Sedangkan untuk pemilik aplikasi berskala kecil, ini adalah merupakan sebuah peluang yang besar, karena sangat dimungkinkan dengan adanya teknologi cloud, mereka akan menjadi entrepreneur dengan berbasiskan kepada perangkat lunak. Tanpa dipusingkan dengan bagaimana infrastruktur harus dimiliki, karena semua infrastruktur tersebut sudah tersedia pada cloud, layanan cloud dengan tersedia 24 jam 7 hari dan setahun, ya, tanpa henti. Saat ini layanan cloud computing sudah banyak tersedia, dan ini menunjukkan bahwa kita memiliki salah satu infrastruktur yang memadai untuk mendayagunakan teknologi pada revolusi industri keempat. Walaupun demikian, sangat disayangkan bahwa para teknopreneur maupun startup Indonesia lebih menyukai menggunakan layanan cloud computing yang berada di luar negeri. Dan hal ini merupakan tantangan sendiri bagi kita di Indonesia sebagai yang memiliki sekian banyak pengembang dan sekian banyak penduduk dan sekian banyak penggunanya. Hal utama yang membedakan layanan di luar dan di dalam adalah ketika terjadi perselisihan hukum. Teknologi berikutnya di dalam Industrial 4.0 adalah Internet of Things yang marak, di mana semua device akan terhubung ke dalam internet. Dan kalau dilihat dari sini, hal ini juga sangat berkolaborasi dengan layanan cloud computing. Jadi IoT dan cloud computing merupakan kesatuan, demikian juga dengan big data. Melihat hal tersebut, ada satu hal yang perlu kita perhatikan bersama, bahwa kemudahan interkoneksi juga dirasakan di Indonesia, baik yang melalui jaringan nirkabel maupun saluran kabel serat optis, di mana saat ini di Indonesia setelah terbentang sampai Indonesia bagian timur, saat ini Indonesia sudah memiliki 36.000 km serat optis di Indonesia. Jadi infrastruktur kita untuk sebagai sebuah negara maju dengan mendayagunakan teknologi di dalam Industri 4.0 sangatlah terbuka sekali. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke masalah bagaimana dengan sumber daya manusia tersebut. Karena kita masih ingat beberapa waktu yang lalu ketika perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 sampai digaungkan dengan tagline SDM unggul Indonesia maju. Bagaimana kaitannya dengan perangkat lunak yang dimasukkan di sini? Bahwa yang perlu kita ketahui bahwa di dalam pembangunan SDM kita memiliki atau memerlukan
tidak hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional. Dan kita juga mesti lihat bahwa dengan berkembangnya teknologi 4.0 dengan infrastruktur yang sudah memadai, kita baru membangun kemampuan sumber daya manusia, khususnya kalau kita lihat di sini adalah di dalam perangkat lunak. Karena kita melihat ke depan bahwa bekerja tidak selalu menjadi pegawai. Terlebih lagi dengan adanya transformasi digital, kesempatan semakin terbentang luas, bisa sebagai seorang profesional, talenta, freelancer, wirausaha yang memiliki startup dan sebagainya. Nah, salah satu yang menjadi perhatian kita juga adalah fenomena yang baru di mana yang jadikan sebagai basis adalah infrastruktur teknologi 4.0 dan kemudian satu lagi adalah perangkat lunak, adalah fenomena mengenai gig ekonomi. Di dalam fenomena gig ekonomi tersebut merombak tembok-tembok yang mengatakan bahwa bekerja bukan hanya selalu harus jadi pegawai. Nah, dengan demikian maka muncullah yang disebut dengan gig ekonomi. Nah, ini sebagai suatu gambaran bahwa di dalam gig ekonomi di sini pendayagunaan teknologi digital memudahkan angkatan kerja mendapatkan nafkah untuk kehidupannya melalui mekanisme demand dan offering. Jadi itulah tadi perkembangan mengenai Industrial 4.0, di mana dengan kemajuan teknologi banyak disruptif yang akan terjadi, dan di sana sangat memerlukan banyak sekali perangkat lunak dari berbagai macam untuk kita bisa menghadapi tantangan tersebut. Baik, hadirin yang saya hormati, rekayasa perangkat lunak kita coba dalami di situ, karena kalau kita lihat hakikat daripada transformasi digital 4.0 tadi adalah perangkat lunak yang merupakan teknologi digital. Tidak kasat mata tetapi sangat menentukan bagaimana perangkat keras berfungsi. Dan ini ternyata sudah berkembang sejak 50 tahun yang lalu, di mana tahun 1998 terjadi software crisis di Amerika Serikat. Dan software crisis ini ditandai dengan tidak selesainya pengembangan perangkat lunak. Matematika, ilmu komputer, sistem informasi semuanya tidaklah cukup. Ternyata ada tantangan besar di sini, adalah bagaimana menghadapi membangun sebuah perangkat lunak dalam skala besar. Itu terjadi krisis pada 1968. Bagaimana dengan sekarang? Tentunya akan berkembang sangat besar sekali. Setelah 50 tahun berlalu, tepatnya tahun lalu 2018, dunia para pakar rekayasa perangkat lunak merayakan 50 tahun lahirnya ilmu rekayasa perangkat lunak, dan ini adalah merupakan sebuah kemajuan yang luar biasa. Karena sesungguhnya perangkat lunak adalah merupakan hasil olah pikir dan olah karsa manusia. Oleh karenanya, unsur manusia merupakan sentra proses rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak. Seorang rekayasa harus berhadapan dengan kompleksitas, kesesuaian, perubahan, dan kejelasan dari perangkat lunak tersebut. Dan ini harus didukung dengan kemampuan manusia tersebut cerdas, kreatif, dan inovatif dengan menguasai metodologi dan perangkat lunak batu. Nah, dari sini dalam perjalanan 34 tahun berada di Universitas Indonesia, mengembangkan bidang mengembangkan ilmu rekayasa, maka di sini izinkan saya untuk menyampaikan pengalaman tadi dalam bentuk word of wisdom. Ada 7 word of wisdom yang ingin saya sampaikan pada pidato pengukuhan pada hari ini. Word of wisdom sini saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia kata bijak. Ketika saya menerjemahkan kata bijak, saya ingat kepada salah seorang cucu saya yang bernama Bijak. Jadi menurut terjemahan memang word of wisdom kata bijak. Jadi saya ingin sampaikan kata bijak yang pertama. Ya.
Jadi kata bijak yang pertama di sini dari seluruh ketujuh-tujuhnya kata bijak tadi itu adalah merupakan basic the philosophy of software engineering yang berhasil saya dalami, saya pelajari dan saya temukan. Yang pertama adalah bahwa perangkat lunak adalah hasil dari rekayasa dari olah pikir dan olah karsa manusia secara kelompok. Dinamika tim, metodologi, perkakas, bentuk keberhasilan. Nah, seperti yang dilihat pada gambar, sudah ada suatu proses. Dan selanjutnya, kalau kita lihat di sini, sebagai layaknya disiplin engineering atau rekayasa, maka hal yang penting di situ adalah perlunya adanya trade-off. Jadi semua kegiatan engineering pasti ada trade-off dari semua aspek. Dan perangkat lunak tidak bisa hanya dikembangkan hanya sekali, tapi dikembangkan secara terus-menerus. Oleh karena itu, saya meluncurkan kata bijak yang kedua. Kata bijak yang kedua ini sudah sering saya ungkapkan, bahkan salah satu dosen juga selalu mengingatkan kepada saya tentang kata bijak yang kedua ini. Tidak ada waktu yang cukup untuk membuat perangkat lunak yang sempurna, tetapi selalu ada waktu yang cukup untuk menyempurnakan. Itulah hakikat daripada perangkat lunak. Nah, bagaimana selanjutnya kalau kita lihat kepada struktur dari perangkat lunak, itu sudah proses rekayasa sudah seperti yang dilihat di dalam tayangan dalam slide. Kemudian saya ingin melihat balik ketika apa yang terjadi pada tahun 2016, di mana masyarakat ekonomi ASEAN. Di dalam masyarakat ekonomi ASEAN di sana, semua tidak ada lagi batas antara perangkat lunak dikembangkan oleh satu negara dengan negara yang lain, dan kita memiliki satu bahasa untuk mengatakan kemampuan tersebut. Satu bahasa tadi adalah yang disebut dengan Capability Maturity Model Integration for Development. Kita cukup mengatakan bahwa kemampuan kita adalah maturity level 4. Wah, waktu sudah habis. Lihat cepat-cepat. Oh, sudah habis malah bahkan. Oke, baik. Kalau gitu saya ingin lanjut ke beberapa kata bijak yang berikutnya. Kata bijak yang ketiga adalah peningkatan kemampuan pengembangan dapat dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, requirement menjadikan suatu hal yang sangat penting, sehingga saya melahirkan kata bijak yang keempat, yaitu persyaratan atau requirement perangkat lunak perlu jelas di awal pengembangan dengan tingkat keterincian sesuai dengan metodologi proses perkembangan yang dipilih. Dalam hal ini, maka kualitas perangkat lunak menjadikan suatu hal yang penting sekali. Oleh karena itu, di dalam kata bijak yang kelima, maka saya sampaikan bahwa kualitas perangkat lunak ditentukan oleh kualitas proses. Jadi produk ditentukan oleh proses. Serangkaian testing perlu dilakukan, dan yang menarik sekali adalah ketika kita bicara kepada kata bijak yang ke-6 yang merupakan hasil telah kami lakukan. Seringkali mengatakan bahwa kata bijak di sini mesti mengatakan bahwa mustahil perangkat lunak tanpa kesalahan atau zero defect. Rilis dilakukan apabila tidak ditemukan lagi kesalahan pada seluruh pengujian, tetapi defect adalah merupakan mungkin tetap ada tetapi tidak terbukti. Dan ini kita lihat bahwa banyak fakta menunjukkan kegagalan daripada Apollo, kegagalan dari pesawat Boeing, semuanya adalah karena munculnya bug itu setelah dioperasikan. Kata bijak yang ketujuh, oleh karena itu, maka ketika kita menyusun uji kasus akseptasi perangkat lunak, maka persyaratan ditetapkan, pada saat itu juga uji akseptasinya ditentukan. Oke, izinkan saya untuk meloncati beberapa hal. Yang berikutnya, hadirin yang saya hormati, saya akan sedikit saja menggambarkan mengenai teori di dalam software engineering. Salah satu guru mahasiswa sampaikan, airplanes flew before a formal study of aeronautics become reality. Artinya kita mampu untuk membuat, kemudian teori akan kita kembangkan. Demikian juga dengan yang terjadi di dalam rekayasa perangkat lunak.
yang kemudian salah satunya adalah melalui apa yang dilakukan oleh SIMA. Jadi rekayasa perangkat lunak sudah memiliki general theory yang mulai dirilis tahun 2014, yang antara lain teori tersebut bernama Target dan ada juga yang bernama Theory of Distance. Bagian terakhir dari pidato ini, izinkan saya untuk yang hadirin yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan satu hal yang sangat penting. Di dalam disiplin ilmu rekayasa pada umumnya, maka kalau kita yang mau mengembangkan rekayasa yang tidak melakukan secara benar, maka disaster bisa akan terjadi. Demikian juga yang kita perlu berhati-hati di dalam pengembangan perangkat lunak, karena apabila tidak, maka kita akan terjadi disaster di sananya. Oleh karena itu, dengan perkembangan yang ada di dalam dunia teknologi perangkat lunak, di mana sudah memiliki software body of knowledge, dan kita memiliki 5 bidang, 4 diantaranya ada di Fakultas Ilmu Komputer. Baik hadirin, selanjutnya maka kita lihat bagian pada penutup di sini. Maka bagian penutup di sini, maka sepanjang 34 tahun menekuni bidang rekayasa, bergabung sejak di dalam Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia, di mana saya adalah pengajar pertama dari prodi Ilmu Komputer untuk mata kuliah Teknik atau Rekayasa Perangkat Lunak. Selanjutnya kalau kita lihat transformasi digital di era ekonomi digital, di mana mendaya gunakan, maka kita lihat bahwa faktor risiko perlu dilakukan agar risiko tersebut terkendali. Salah satu untuk mengatur risikonya tadi adalah memperhatikan faktor kualitas di dalam pengembangan perangkat lunaknya. Baik, kemudian bagaimana selanjutnya? Selanjutnya di sini bahwa pengembangan program studi, saya ingin menyoroti di internal kita di universitas. Pengembangan program studi ilmu komputer dan informatika di Indonesia tidak terlepas dari keberadaan UI sebagai pusat antar universitas bidang ilmu komputer. Adalah sangat logis apabila kepemimpinan ini dilanjutkan dengan bidang rekayasa perangkat lunak dalam bentuk program studi, program profesi insinyur perangkat lunak, sehingga kita bisa akan menghasilkan engineer-engineer yang tangguh sesuai dengan tagline HUT 74 SDM unggul Indonesia maju Indonesia. Bagian terakhir dari pidato ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih pada bagian akhir ini. Yang pertama, kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Saya dapat mendapat kesempatan untuk hari ini menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai guru besar. Juga salawat saya sampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan banyak ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada Bapak Menteri, Bapak Rektor. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Rektor Universitas Indonesia, Profesor Muhammad Anis. Dan demikian juga Ketua dan anggota Dewan Guru Besar. Untuk kawan-kawan di Fakultas Ilmu Komputer, terima kasih kepada Dekan, Bu Wirna, Wakil Dekan, serta Ketua Dewan Guru Besar, Profesor Basarudin, serta anggota, serta Ketua dan Senat Akademik Dr. Insinyur R.D. Rakun beserta anggotanya. Demikian juga kepada Prof. Heru sebagai Ketua PAK dan Prof. Budang, Prof. Sarlis yang telah menilai hasil ini semuanya. Dan pada kesempatan ini juga saya ingat kembali kepada Dr. Indro Suwandi, karena beliau telah menerima saya untuk bergabung di Universitas Indonesia, dan beliaulah yang meminta saya untuk mendalami bidang ilmu rekayasa perangkat lunak, dan alhamdulillah saya konsisten untuk sampai hari ini. Terima kasih kepada para senior, para mentor saya, Pak Bagio, Pak Adi Sumantri, Bu Belawati yang sempat hadir di sini, Prof. Aniati hadir di sini, dan Prof. Demikian juga kepada rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Ilmu Komputer, dan juga di dalam komunitas kepada para pengurus Aptikom, IPKIN, FCPI, Aspiruki, AUSI, APJI, Aptiknas, dan ACCI. Terima kasih semuanya, dan juga para pejuang okupasi Indonesia.
Tentu tidak pernah luput di sini. Saya juga ingin mengaturkan ucapan terima kasih kepada ayahanda saya yang hari ini hadir di sini, Bapak Sutopo Budiarjo. Terima kasih juga kepada Ibu Titi Kumariati, karena beliaulah sudah ayah telah mengajarkan saya kepada arti loyalitas dan amanah. Ibu telah sabar mengajarkan kepada saya, membimbing, dan terutama adalah saya tidak pernah ikut PK, tetapi ibu saya lah yang menjadi guru saya di rumah untuk belajar menulis, membaca, dan berhitung. Demikian juga kepada almarhum Bapak Nurwijoyo Sarjono dan Ibu Ejah Nasrullah yang hari ini juga hadir, yang telah membimbingku dalam keimanan dan ketakwaan, dan juga kepada Profesor Wiranto Arismunanda. Terima kasih Bapak, dan almarhum Ibu Jodoh Sekarningrum. Bapak dengan tagnya setia, terpercaya, bijaksana, kita banyak sekali diskusi, terutama diskusi-diskusi pada saat kita makan bersama yang sering kita lakukan karena itu merupakan hobi kita. Juga terakhir sampaikan juga kepada anak-anakku, cucu-cucuku yang tadi telah disampaikan. Hadirin yang saya hormati, akhir kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih terhadap hadirin yang telah datang mengikuti pengukuhan guru besar ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan dan kebaikan atas hadirin baik di dunia maupun akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Insinyur Eko Kuswardono Budiarjo, Master of Science. Saya ucapkan terima kasih atas pidato pengukuhan yang telah saudara sampaikan. Dan saya ucapkan selamat bahwa saudara telah dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya izinkanlah saya membacakan daftar riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Nasruddin, Master of Engineering, sebelum beliau membacakan pidatonya. Profesor Dr. Insinyur Nasruddin, Master of Engineering, dilahirkan di Jakarta 11 April tahun 1972. Nama istri Nurul Kuliah Astuti, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Masyarakat. Dikaruniai satu orang anak bernama Sofia Takia. Orang tua Haji M. Yusuf Rojali, ayah Haja Muslimah Umar. Riwayat pendidikan beliau: lulus dari Madrasah Ibtidaiyah atau SD Darus Saadah Mampang Perapatan Jakarta tahun 1984. Kemudian lulus Madrasah Sanawiyah SMP Darus Saadah Mampang Perapatan Jakarta tahun 1987. Kemudian lulus SMA Negeri 8 Bukit Duri Jakarta Selatan pada tahun 1990. Kemudian lulus sebagai sarjana teknik mesin dari Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Kelas Indonesia pada tahun 1995. Lulus sebagai Magister of Engineering Departemen of Mechanical Engineering Catholic University Leuven, Belgia tahun 1999. Kemudian pada tahun 2005 lulus sebagai Dr. Engineers Lestu für Technische Thermodynamik
Faculty of Mechanical Engineering, RWTH Aachen, Jerman. Susah bacanya. Pengalaman kerja mulai dari tahun 1995 sampai saat ini dosen tetap Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Tetap dosen ya, dosen tetap dosen. Kemudian berikutnya tahun 2010 sampai 2013 menjabat sebagai Kepala Laboratorium Teknik Pendingin dan Tata Udara Departemen Teknik Mesin Universitas Indonesia. Kemudian menjabat sebagai Ketua Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia pada tahun 2013 hingga 2018. Dan kembali lagi dari 2018 sampai sekarang menjabat sebagai Kepala Laboratorium Teknik Pendingin dan Tata Udara Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari tahun 2017 sampai sekarang sebagai anggota Evaluation and Accreditation Committee dari Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IAGE). Kemudian pembicaraan banyak ya, nggak bisa dibacakan. Saya tidak baca pidato. Beliau juga membuat buku dikarang oleh beliau sendiri, Modeling and Simulation of Silica Gel Water True Bed Absorption tahun 2005, Mainz Verlag Aachen, Germany. Kemudian bersama dengan Profesor Budiarso membuat buku dengan judul Optimasi Sistem Energi di tahun 2011. Menghasilkan paten bersama Profesor M. Idrus Alhamid, Nasruddin dan M. Yulianto dengan judul Metode Pengeringan Beku Vakum yang memanfaatkan panas buang kondensor dan peralatan untuk metode pengeringan beku vakum yang memanfaatkan panas buang kondensor. Diperoleh pada 8 Mei 2017. Penghargaan yang diperoleh yang pertama Satya Lancana Karya Satya 10 tahun pada tahun 2008. Kemudian peneliti terbaik pertama Universitas Indonesia tahun 2012. Yang berikutnya juara kedua Ketua Program Studi Berprestasi Tingkat Universitas Indonesia tahun 2017. Dan tahun kemarin 2018 memperoleh Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Demikian sekilas daftar riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Nasruddin, Master of Engineering. Dan selanjutnya saya persilakan untuk membacakan pidato pengukuhan dengan judul Analisis Energi Eksergi. Analisis eksergi sebagai pendekatan baru dalam optimasi multi-objektif sistem energi, sebuah upaya mencari solusi secara multidisiplin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Ketua dan anggota Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Dekan, Wakil Dekan, dan jajaran pimpinan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, para Dekan, Wakil Dekan Fakultas Lingkungan Universitas Indonesia, Ketua dan Sekretaris Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia, para Ketua dan Sekretaris Departemen Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Senat Akademik Fakultas Teknik Universitas Indonesia, para staf pengajar Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia, seluruh sivitas akademika Universitas Indonesia, sanak keluarga semua yang saya cintai, dan Bapak Ibu para undangan yang saya hormati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah, rezeki dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat dan penuh keridhaan pada acara pengukuhan saya sebagai guru besar tetap dalam bidang teknik mesin di Universitas Indonesia. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Sebelum saya menyampaikan pidato pengukuhan ini, izinkanlah saya menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesediaan para hadirin yang telah meluangkan waktu dan meringankan langkah kaki guna menghadiri upacara pengukuhan ini. Kehadiran ibu dan bapak serta saudara-saudara sekalian tentunya merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan yang terhingga bagi saya dan keluarga. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenalkan saya untuk menyampaikan ringkasan pidato ilmiah pengukuhan guru besar saya dengan judul Analisis Eksergi sebagai pendekatan baru dalam optimasi multi-objektif sistem energi, sebuah upaya mencari solusi secara multidisiplin. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, United Nations Development Program telah menetapkan tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals atau SDGs, atau yang dikenal juga sebagai Global Goals. SDGs adalah sebuah panggilan yang untuk melakukan aksi guna menghilangkan kemiskinan, perlindungan terhadap planet bumi, dan memastikan bahwa semua orang menikmati kedamaian dan kesejahteraan. Di antara 17 tujuan yang ingin dicapai tersebut, ada 3 tujuan yang terkait dengan energi. Di antaranya adalah tujuan 7, yaitu memastikan akses pada energi bersih dan terjangkau. Saat ini, energi merupakan 60% penyumbang gas efek rumah kaca dan merupakan kontributor utama terjadinya perubahan iklim. Selain itu, efisiensi dapat menurunkan konsumsi listrik pada industri dan gedung hingga 14%. Tujuan yang terkait energi lainnya adalah tujuan 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Salah satu target dari tujuan 12 ini adalah penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien dan berkelanjutan. Kemudian tujuan 13, yaitu penanganan perubahan iklim. Terkait tujuan 13 ini, maka dorongan untuk melakukan aksi guna membatasi dan mengurangi secara signifikan pemanasan global dan emisi CO2, serta mendorong pembuatan pembangkit daya dengan energi yang berkelanjutan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, beberapa penelitian yang terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan telah dilakukan oleh beberapa peneliti dan bahkan sudah diaplikasikan di Indonesia. Penelitian yang terkait dengan tujuan 7 adalah pemanfaatan sumber daya alam Indonesia yang terbarukan. Sebagaimana diketahui, di Indonesia energi matahari adalah sumber energi yang tak pernah habis, sehingga dapat dimanfaatkan hampir sepanjang tahun. Perkembangan terakhir dari absorption chiller merupakan menunjukkan bahwa sistem ini cocok untuk penggunaan energi matahari secara efektif. Pemanfaatan energi matahari atau solar energy untuk sistem pendingin yang digerakkan oleh panas matahari memiliki keuntungan yang signifikan, yaitu merupakan sumber energi bersih, tersedia tanpa biaya langsung, dan dapat diakses secara proporsional ketika beban pendinginan meningkat di siang hari. Oleh karena itu, pemanfaatan energi matahari untuk absorption chiller di Indonesia adalah salah satu teknologi yang menjanjikan yang dapat memecahkan masalah energi dan lingkungan. Sementara itu, penggunaan teknologi yang tepat sesuai dengan karakteristik dan energi matahari merupakan tantangan tersendiri. Hal ini disebabkan karakteristik dan energi dari radiasi matahari yang tidak konstan, sehingga suplai energi akan menjadi bervariasi dan sistem harus mampu mengikutinya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka digunakanlah single double effect absorption chiller. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi energi terbarukan geothermal yang merupakan potensi terbesar di dunia dan tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal, mengingat tantangan-tantangan dalam pengembangan energi tersebut menghasilkan listrik dalam jumlah yang memadai. Di samping itu, eksplorasi dan eksploitasi sumber energi geothermal harus dilakukan secara bertanggung jawab sehingga dapat berkelanjutan tanpa merusak lingkungan.
Berdasarkan hal di atas, maka diperlukan suatu pendekatan baru untuk mencapai ketiga tujuan SDGs di atas, yaitu energi bersih terjangkau, penggunaan energi yang bertanggung jawab, dan penanganan perubahan iklim secara bersamaan, yaitu melalui sebuah pendekatan analisa eksegi yang dilakukan secara komprehensif melalui optimasi multi objektif. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, apa perbedaan energi dan eksegi? Untuk menggambarkan konsep eksegi dan perbedaannya dengan konsep energi dapat kita lihat pada gambar di sini. Sebuah sistem terisolasi yang merupakan sistem tangki yang berisi bahan bakar yang dikelilingi udara yang berjumlah sangat banyak di atmosfer. Diasumsikan bahwa bahan bakar tersebut dibakar sehingga menghasilkan gas-gas hasil pembakaran dan panas udara yang ada di atmosfer. Berdasarkan konsep kesetimbangan energi, maka total jumlah energi yang ada dalam sistem tersebut adalah konstan. Tetapi tidak ada transfer energi karena tidak ada transfer energi yang melewati batas dari sistem terisolasi tersebut. Akan tetapi kondisi awal pada gambar dengan kombinasi bahan bakar dan udara akan lebih bermanfaat daripada campuran gas hasil pembakaran dan udara luar dan temperaturnya meningkat. Secara aplikatif konsep ini dapat digunakan pada bahan bakar beberapa peralatan guna menghasilkan listrik atau uap superheat dibandingkan dengan penggunaan dan manfaatnya yang terbatas dari hasil gas-gas pembakaran. Dengan demikian dapat dikatakan sistem pada kondisi awal memiliki potensi lebih besar dibandingkan dengan kondisi akhir. Jika sebuah proses hanya mendapatkan gas-gas hasil pembakaran bertemperatur lebih tinggi, maka potensi ini adalah sebuah waste yang jumlahnya besar dan lebih tepatnya nilai potensi awal hilang atau rusak karena adanya proses natural yang irreversible. Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi awal dari sistem yang masih mengandung bahan bakar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan campuran gas hasil pembakaran yang hanya naik sedikit temperaturnya. Dalam kata lain, nilai ekonomi dari sistem ini kurang potensial. Berdasarkan pertimbangan inilah dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya antara eksegi dan nilai ekonomi sangat erat hubungannya. Hal yang sama juga berlaku terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan pada sistem yang kondisi awal dan akhirnya. Berdasarkan analisis hukum kedua termodinamika pada sebuah sistem, komponen eksegi masuk dari suatu proses dapat digambarkan sebagai resources akan mengalami degradasi menjadi eksegi out dan eksegi loss, di mana eksegi keluar terdiri dari produk dan byproduct kalau waste. Perbedaan inilah yang disebut sebagai efisiensi eksegi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya kita akan melihat apa yang dimaksud dengan analisis eksergoekonomik. Eksergoekonomik didasarkan pada dua prinsip yang penting yang mempresentasikan hubungan mendasar antara prinsip termodinamika dan prinsip ekonomi. Prinsip termodinamika adalah bersifat umum untuk semua pendekatan dan aplikasi eksergoekonomik. Sedangkan prinsip ekonomi hanya mengacu pada aplikasi di mana diperlukan biaya investasi baru. Eksegi costing. Prinsip pendekatan biaya eksegi atau eksegi costing menyatakan bahwa eksegi adalah satu-satunya dasar yang rasional untuk menetapkan nilai moneter yang terjadi, baik pada transport, energi maupun pada inefisiensi dari suatu sistem. Dalam proses konservasi dan instalasi energi, eksegi mewakili komoditas nilai termodinamika yang sebenarnya. Nilai biaya dan dampak lingkungan harus ditetapkan hanya berdasarkan komoditas yang bernilai sebenarnya. Exergy destruction. Dalam termodinamika, exergy destruction merupakan inefisiensi yang besar dan merupakan kuantitas yang harus diminimalkan ketika efisiensi sistem secara keseluruhan harus dimaksimalkan. Namun dalam desain suatu sistem konversi energi, exergy destruction dalam komponen tidak hanya mewakili efisiensi termodinamika, tapi juga peluang untuk mengurangi biaya investasi yang terkait dengan komponen yang dianalisa dan juga terhadap keseluruhan sistem. Sebagian besar komponen dalam sistem konversi energi secara kuantitatif saling berhubungan. Jika biaya investasi komponen meningkat atau tetap dan meningkatnya exergy destruction, maka komponen ini tidak perlu dipertimbangkan dalam proses optimasi. Karena dalam hal ini akan selalu dipilih komponen yang memiliki biaya investasi rendah dan inefisiensi termodinamika terendah. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, selanjutnya ada yang disebut dengan analisa eksergi dan lingkungan atau exergo-environmental. Untuk meningkatkan kinerja sistem konversi energi dari sudut pandang lingkungan, maka pemahaman tentang pembentukan dampak lingkungan di tingkat komponen suatu sistem energi adalah penting.
Istilah lingkungan di sini mengacu pada lingkungan fisik yang berbeda dari lingkungan termodinamika, yaitu segala sesuatu di luar sistem yang dianalisis dan digunakan dalam suatu analisa eksergi. Adapun yang disebut sebagai eksergi environmental bertumbuh pada anggapan bahwa eksergi adalah satu-satunya dasar rasional untuk menetapkan tidak hanya biaya secara ekonomis, tetapi juga dampak lingkungan untuk transfer energi dan ketidakefisienan suatu sistem. Adapun analisis eksergi environmental terdiri dari beberapa langkah. Pertama, penentuan tujuan dan batasan. Kedua, membuat dari sistem yang dituju, kemudian melakukan analisa eksergi, kemudian membuat life cycle assessment atau LCA, menentukan dampak lingkungan yang ada pada analisa eksergi, menghitung eksergi environmental, mengevaluasi eksergi environmental, dan terakhir menentukan langkah-langkah perbaikan. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, hubungan antara life cycle analysis atau life cycle assessment dengan eksergi. LCA merupakan dilakukan untuk mendapatkan aliran input yang disuplai ke seluruh sistem, terutama aliran bahan bakar. Dan untuk siklus komponen daur hidup, inventarisasi aliran yaitu konsumsi sumber daya alam, energi, serta emisi dapat dihitung berdasarkan pedoman pendekatan standar. Penilaian dampak lingkungan dapat dilakukan dengan sebuah indikator, misalnya dengan menggunakan indikator Eco Indikator 99 atau yang lainnya. Semua indikator ini didasarkan pada 3 kategori kerusakan, yaitu kerusakan kesehatan manusia, kualitas ekosistem, dan sumber daya alam. Angka-angka yang diperoleh dari ketiga kategori tersebut kemudian digabungkan dan hasilnya dinyatakan sebagai poin indikator lingkungan, di mana kerusakan yang lebih tinggi didapat dari indikator lingkungan yang paling tinggi. Penentuan dampak lingkungan pada tingkat komponen sistem dari suatu sistem konversi energi dapat dipelajari dengan bantuan analisis lingkungan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi yang berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan opsi yang digunakan dalam perbaikan, sehingga dampak lingkungan dari keseluruhan sistem akan dikurangi. Bapak Ibu yang kami hormati, optimasi multi objektif. Suatu kondisi optimal sangat dipengaruhi oleh pemilihan fungsi objektif. Bagaimanapun juga ada beberapa aspek dari unjuk kerja yang cukup penting dalam berbagai aplikasi praktis. Di dalam desain sistem energi dan sistem termal ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Di antaranya adalah fungsi objektif, efisiensi, laju produksi, output, kualitas, laju heat transfer. Fungsi objektif tersebut adalah parameter-parameter yang umum yang harus dicari nilai maksimumnya. Sementara itu fungsi objektif yang lain seperti biaya, input, dampak lingkungan adalah parameter yang harus dicari minimumnya. Semua hal di atas dapat dipilih sebagai fungsi objektif dari suatu kasus. Akan tetapi hal tersebut akan lebih berarti dan bermanfaat jika mempertimbangkan lebih dari satu fungsi objektif yang merupakan kombinasi dari beberapa fungsi objektif tersebut di atas. Berikut saya sampaikan beberapa aplikasi optimasi multi objektif pada sistem energi yang melibatkan ketiga disiplin antara lain termodinamika, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan, baik dengan kombinasi 2 fungsi objektif maupun dengan 3 fungsi objektif sekaligus. Pertama, optimasi multi objektif dari sistem refrigerasi kaskade dengan menggunakan refrigeran propana dan siklus temperatur tinggi dan campuran etana per CO2 pada siklus temperatur rendah. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa nilai optimal dari decision variable dari sistem ini ditentukan oleh trade-off antara biaya tahunan dan exergy destruction sebagaimana terlihat pada diagram Pareto di gambar ini. Yang kedua, analisa exergy dan optimasi exergy ekonomi pada siklus biner dari pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Dengan meningkatkan kebutuhan akan energi dan juga isu-isu terkait lingkungan, mendorong para ahli untuk mengembangkan teknologi yang cocok untuk menghadapi kedua masalah tersebut. Siklus biner adalah salah satu teknologi pembangkitan efektif yang diaplikasikan dengan menggunakan PLTP skala kecil, yang menggunakan VIDA memiliki temperatur penguapan lebih rendah dibandingkan dengan air. Pada penelitian ini, sebuah model PLTP biner digerakkan dengan menggunakan sisa brine yang masih memiliki temperatur cukup tinggi, yaitu 180 derajat. 2 fungsi objektif ditetapkan untuk optimasi adalah minimum total exergy destruction dan minimum total biaya tahunan. Dari hasil didapatkan nilai optimasi dari kedua fungsi objektif tersebut. Optimasi konsumsi energi pada sistem HVAC pada sebuah bangunan dengan menggunakan artificial neural network dan
multi-objective genetic algorithm. Optimasi dari sebuah sistem heating, ventilating, dan air conditioning bertujuan untuk mendapatkan minimum biaya energi tahunan dan beberapa parameter dalam bangunan dan memaksimalkan kenyamanan termal. Kombinasi dari ANN dan MOGA digunakan untuk mengoptimalkan operasi dari dua buah chiller dalam bangunan. Adapun sistem AVAC yang diinstal dalam bangunan adalah sistem dengan menggunakan sistem VAV dengan menggunakan chiller dilengkapi dengan sistem dedicated outdoor system. Beberapa parameter termasuk setting thermostat, desain solar pasif, sistem kontrol, dan operasi chiller adalah decision variable yang harus dioptimasi. Sementara itu, percentage of people dan total energi ditetapkan sebagai fungsi objektif. Hasil optimasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Optimasi multi objektif dengan menggunakan 3 fungsi multi objektif, yaitu untuk siklus organic ranking cycle. Optimasi multi objektif yang terdiri dari 3 fungsi objektif, yaitu exergetic efficiency, exergo-economic, dan exergo-environment untuk sebuah PLTP siklus biner di salah satu wilayah di Indonesia. Siklus biner ORC dengan menggunakan isopentan sebagai fluida sekunder dari sistem PLTP. Optimasi multi objektif dilakukan untuk variasi sumber air panas antara 170 sampai 175. Setelah dilakukan optimasi, maka didapatkan nilai optimum dari exergetic efficiency dan biaya dengan total environmental impact yaitu 10,85 millipoints per second yang disebabkan adanya exergy destruction dari seluruh sistem untuk menghasilkan daya output 10,5 MW. Hasil optimasi dari ketiga fungsi objektif tersebut diplot dalam gambar berikut. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebagai penutup, saya sampaikan bahwa analisis exergy yang mempertimbangkan aspek ekonomi dan lingkungan serta tidak menutup kemungkinan juga aspek lain adalah sebuah pengembangan keilmuan yang patut dihargai. Melalui pendekatan bersifat multidisiplin ini yang selanjutnya mengarah menjadi transdisiplin, maka pemanfaatan energi bukan hanya berpotensi memberikan profit, namun juga menghasilkan manfaat energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, masing-masing bidang yang terlibat akan memiliki persepsi yang sama bahwa exergy adalah satu-satunya dasar rasional yang tidak hanya memiliki nilai ekonomis tapi juga berperan dalam mendorong aksi yang bersifat menyelamatkan lingkungan dari kerusakan. Analisis exergy, ekonomi, lingkungan, dan bidang lain seperti Ilmu Hayati sesungguhnya memiliki pandangan yang sama bahwa hal yang bersifat natural termasuk kualitas energi adalah sesuatu yang tidak kekal, akan menurun potensinya seiring dengan waktu dan proses. Oleh karena itu, walaupun ilmu termodinamika, ekonomi, dan lingkungan merupakan disiplin ilmu yang berbeda, namun ketiganya dapat terjalin konektivitas melalui analisis exergy. Dengan demikian, analisis exergy jawaban dari persoalan bagaimana energi di bumi yang terbatas dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia tanpa pemborosan. Selain itu, hal yang tak kalah penting, analisis exergy dapat menjadi tools untuk mencapai tujuan 7, 12, dan 13 dari SDGs. Hal ini sejalan dengan salah satu peran Universitas Indonesia sebagai kontributor dalam memecahkan persoalan bangsa secara transdisiplin, termasuk di dalamnya hal-hal yang terkait dengan energi. Bapak, Ibu-ibu, dan hadirin sekalian, selanjutnya saya sampaikan ucapan terima kasih. Para hadirin yang saya hormati, akhirnya perkenalan saya pada akhir pidato ini memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, limpahan rezeki, dan nikmat yang tidak terhitung yang telah Allah berikan kepada saya dan keluarga selama ini. Pada kesempatan ini pula, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Profesor Muhammad Nasir yang telah memberikan kepercayaan kepada saya mengangkat saya menjadi guru besar tetap pada Fakultas Teknik Universitas Indonesia, serta kepada Rektor Universitas Indonesia Profesor Muhammad Anis, dan kepada Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Profesor Hartis Lutfias Kusnowo beserta seluruh anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia yang telah mengukuhkan saya pada hari ini dan telah berkenan menerima saya dalam lingkungan akademik yang sangat terhormat ini. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bapak Dr. Henry D.S. Mudiono, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia Profesor Tommy Ilyas beserta anggota Dewan Guru Besar Fakultas Teknik UI, Wakil Dekan Bidang Akademik yaitu Dr. Insinyur Muhammad Asfial, Wakil Dekan Bidang Umum Profesor Nandi Putra,
Manajer SDM dan Administrasi Bapak Yos Istianto, Ketua Departemen Teknik Mesin Bapak Aryo Sunda Baskoro, Sekretaris Departemen Teknik Mesin Bapak Agus Pamitra yang telah memproses, mengusulkan dan mendukung saya hingga pengukuhan guru besar ini dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan dosen dan guru besar di Departemen Teknik Mesin dan khususnya kepada kelompok ilmu konversi energi DTM FTUI. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim reviewer usulan guru besar saya, baik dari internal Departemen Teknik Mesin, yaitu Profesor Budiarso, Profesor Yulianto, Profesor Nandi, dan juga dari eksternal, yaitu Profesor Indarto dari Departemen Teknik Mesin dan Teknik Industri Universitas Gadjah Mada, dan Profesor Arya Darmawan Pasek dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB yang telah memberikan tenaga, pikiran, dan waktu yang cukup panjang dalam mereview karya-karya ilmiah saya. Ucapan terima kasih saya ucapkan khususkan kepada Profesor Dr. Insinyur M. Idrus Al-Hamid sebagai pembimbing S1 saya dan pembimbing spiritual saya dan akan tetap selalu menjadi pembimbing saya. Bahkan hingga saat ini dan seterusnya insya Allah. Selain itu juga kepada Profesor Dr. Bambang Sugiarto, ini cukup penting, yang telah membimbing saya saat pertama kali saya menjadi dosen dengan segala romantikanya. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Profesor Ganjar Iswanto. Ini cukup spesial karena selalu bersama dengan saya mulai dari 1 SMA, S1, jadi PNS, S2, kita selalu bersama, dan Profesor duluan yang telah banyak membantu saya selama ini, termasuk dalam acara pengukuhan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur SDM Universitas Indonesia Ibu Riani Rahmawati beserta tim SDM UI, tim SDM FTUI, dan Departemen Teknik Mesin, Ibu Suprapti, Pak Mulyadi, Pak Selamat, Bu Amida, Pak Marwin, Pak Nurul, yang telah memproses, mendokumentasi, mendukung pengusulan urusan saya dari awal. Terima kasih atas bantuannya. Secara khusus, ucapan terima kasih saya aturkan kepada kolega saya di Lab Teknik Pendingin dan Tata Udara DTM FTUI, yaitu Dr. Insinyur Budiarjo, Insinyur Rusdi Malin, dan Dr. Anas yang telah menambah pengetahuan saya di bidang teknik regenerasi dan tata udara dengan aplikasinya di lapangan. Terima kasih juga saya aturkan kepada pembimbing S2 saya, Profesor Dr. Insinyur Jan Bertmans dari Mechanical Engineering Department Catholic University Leuven, Belgia, yang telah mengenalkan dan mengajarkan saya tentang proses safety. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada promotor S3 saya, yaitu Profesor Dr. Klaus Lukas, dan juga pengganti beliau, Profesor Andri Bardo dari Lehr School for Technische Thermodynamik, Faculty of Mechanical Engineering, RWTH Aachen, Jerman. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ing Bela Daud dari OTH Regensburg, Jerman, yang telah membimbing saya selama mengerjakan disertasi saya di ATT RWTH Aachen, Jerman. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa bimbingan saya, baik dari program S1, S2, dan S3 Departemen Teknik Mesin, yang berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan saya banyak pengalaman dan pengetahuan yang luas, sehingga saya dapat memperdalam bidang keilmuan, baik melalui diskusi, tulisan ilmiah di jurnal nasional internasional, serta seminar nasional internasional. Alhamdulillah, semua itu merupakan hasil penelitian di laboratorium, baik di dalam maupun di luar negeri melalui eksperimen, simulasi, dan review paper. Ucapan terima kasih khusus saya tujukan kepada alumni lab, ya, Dr. Awaludin Martin, Dr. Darwin, Dr. Yulianto, Dr. Supriyadi, Dr. Atiko, Dr. Arif Surahman, Dr. Nyanyu Aisyah, Dr. Edi Susanto, Dr. Anas, calon Dr. Salahuddin, Muswar Muslim, Lois Ubaidah, Dia Arum Mulandari, Rizky Yuliantini, Faiza Yulia, Arif Rahman, dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Semua telah berjuang keras, meluangkan waktu, dan mendoakan saya hingga mencapai posisi ini. Terima kasih juga kepada guru-guru saya di Madrasah Ibtidaiyah, di SD, dan juga di Sanawiyah, SMP, Darussaada, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, dan juga kepada guru-guru saya di SMA Negeri 8, Jakarta, serta para dosen di Departemen Teknik Mesin FTUI yang telah mendidik saya dengan tulus. Semoga ini menjadi amal jariah untuk para guru dan dosen saya yang saya cintai.
Saya sampaikan terima kasih kepada para karyawan di DTM FTUI, Ibu Tina, Ibu Ida, Indah, Yani, Marwi, Nurul, Hasan, Sarif, Mas Udi, Ferry, Yasin, semuanya ini yang telah banyak membantu saya, terutama saat saya menjadi ketua departemen pada tahun 2013 sampai 2018. Dan juga kepada semua pegawai P2M DTM Salemba yang banyak membantu saya, terutama saat saya ditugaskan menjadi direktur 6 bulan pada masa transisi di tahun 2001. Terima kasih kepada rekan-rekan alumni Madrasah Ibtidaiyah dan Sanawiyah Darus Saadah, alumni SMA 8 Jakarta angkatan 90, rekan-rekan alumni 90 mesin Iluni UI, teman-teman selama di Leuven. Alhamdulillah sudah ada beberapa teman-teman Leuven hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga teman-teman dari Aachen juga hadir di sini atas segala dukungan, persahabatan dan persaudaraan yang terus terjalin hingga saat ini. Terima kasih terbesar saya aturkan kepada kedua orang tua saya, ayah saya Haji Muhammad Yusuf Rojali dan ibu saya Haji Muslimah Umar yang telah melahirkan, membesarkan, membimbing dan mendidik saya serta terus mendoakan saya dengan tulus ikhlas sejak saya lahir hingga saat ini, hingga saya alhamdulillah keberkahan selalu meliputi saya dan keluarga. Ayah dan ibu saya juga telah mengikhlaskan dan meridhoi saya untuk meniti karir di akademis di FTUI sehingga waktu saya menjadi terbatas bersamanya. Padahal di masa tua ayah ibu seharusnya saya banyak bersamanya. Dalam kesempatan ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kekhilafan yang saya lakukan. Sekali lagi terima kasih saya aturkan pada ayah dan ibu yang saya cintai atas segala kedoaannya. Kepada kedua mertua saya, Bapak almarhum Dr. Anas Saidi Abdurrahman Saleh, saya juga ucapkan terima kasih. Semasa hidup beliau selalu memberikan dukungan kepada saya, baik moral dan material, serta dengan perhatian dan panjatan doa-doanya yang ikhlas. Semoga Allah mengampuni segala dosanya, memberikan kasih sayangnya, dan mencerahkan cahayanya dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Serta kepada Ibu Hajah Siti Munawarah yang juga selalu mensupport, memberikan cintanya, mendoakan dan selalu ingat makanan kesukaan saya, menyediakannya, bahkan memberikan bekal pulang ketika kami datang silaturahmi ke Ciputat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kasih sayangnya kepada kedua orang tua saya dan mertua saya sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami kecil. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada adik dan kakak saya yaitu Nazula, Nurfalis, Iko Suraya, Papang, Mumun Menzir, Mas Udi Munawar Rahman, Mas Nur Fauzi Rahman, Mas Widi Rosadi Rahman, Mbak Ima Fatur Rahman, Mbak Iris Istiqomah, Devi Alfa Murtaza, Mbak Merita Widianingrum, Mbak Budi Prawitasari, Mbak Triuni Darmayanti, Mas Budi Cahyono, Mas Yusuf Dardiri, dan Samsuriza. Juga tak lupa kepada 21 orang keponakan-keponakan yang selalu mendukung, memberikan kasih sayang dan kesetiaannya serta mendoakan saya dan keluarga. Kepada teman-teman dan warga di perumahan saya di Komplek Taman Siliwangi yang alhamdulillah juga sudah ada beberapa yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas persahabatan dan bantuannya selama ini. Semoga menambah keberkahan dan terus kompak. Untuk istriku tercinta Nurul Mulia Astuti, SKM, MKM, terima kasih atas doa dan kesabaran, pengorbanan dan serta kasih sayangnya selama menjalani romantika kehidupan ini. Suka duka, perjuangan telah kita lewati sepanjang 22 tahun hidup bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan dalam hidup kita dan semoga selalu bersama dalam kebaikan dan terus bersama menua di dunia dan bertemu kembali menjadi pasangan abadi di akhirat kelak. Kepada anakku Sofia Takia, terima kasih atas doa, kesabaran dan dukungannya. Terima kasih atas segala kebersamaannya yang telah Sofi berikan dan memberikan kebahagiaan untuk ayah dan bunda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Sofi anak yang salihah dan menjadi qurratu a'yun bagi ayah dan bunda. Semoga cita-cita dan harapan Sofi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat selalu ya nak. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, keberkahan pada keluarga kami sehingga kami menjadi orang-orang yang bersyukur, bersabar dan ahlul Quran. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para hadirin, teman-teman, kerabat dan undangan yang hadir pada upacara pengukuhan ini. Mohon maaf sebesar-besarnya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Saya juga sekali lagi menyampaikan mohon maaf
yang sebesar-besarnya jika ada kekeliruan dan kehilafan dalam pidato pengukuhan ini, serta kekurangan dalam penerimaan pada acara pengukuhan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas budi Bapak Ibu sekalian dengan balasan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Insinyur Nasruddin, Master of Engineering, saya ucapkan terima kasih atas pidato pengukuhan yang telah saudara sampaikan. Dan saya ucapkan selamat bahwa saudara telah dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Hadirin yang kami hormati, sebelum sidang ditutup, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan statistik jumlah guru besar di Universitas Indonesia. Per tanggal hari ini, jumlah guru besar di Universitas Indonesia berjumlah 284 orang. Ini masih belum menembus target 300. Padahal dulu janjinya direktur bisa membuat 300, kelihatannya gagal. Makanya segera akan diganti. Di akhir Desember ini. Di awal Desember, tahun 4 Desember nanti diganti. Kemudian kontribusi dari Fakultas Teknik jumlah guru besarnya sebanyak 59 orang. Dari Fakultas Ilmu Komputer sejumlah 7 orang. Profesor Dr. Insinyur Eko Kuswardono Budiharjo Master of Science adalah guru besar ke-14 yang dikukuhkan pada tahun 2019. Profesor Dr. Insinyur Nasruddin Magister Engineering adalah guru besar ke-15 yang dikukuhkan pada tahun 2019. Jumlah guru besar yang masih dalam usulan itu hampir 40 orang. Jadi kalau ini semuanya bisa dikabulkan di Kementerian STPT, sudah pasti di atas 300. Beberapa bulan saja. Baik, yang berikutnya tentu kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada guru besar tamu yang ikut prosesi pada hari ini. Yang pertama, Profesor Dr. Insinyur Indarto DEA, guru besar dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian yang kedua, Profesor Insinyur Ari Darmawan Pasek, PhD, guru besar dari Institut Teknologi Bandung. Kemudian Profesor Dr. Didin Mukodin, Dr. Andes, Magister Manajemen, Wakil Rektor 4 Universitas Mada. Kemudian Profesor Dr. Insinyur R. Eko Indrajit, Master of Science, MBA, guru besar dari Perbanas Institute. Baik hadirin yang kami muliakan, berikutnya izinkan saya untuk menyapa para undangan yang khusus kami bacakan. Yang pertama, Ketua Majelis Wali Amanah Nasional Indonesia, Bapak Saleh Husin. Kemudian Letkol Dr. M. Yogi Alamsah, MSSP OT Konsultan dari RSAU Estawan Antaris Halim Perdana Kusuma.
Kemudian Profesor Insinyur Haji Wiranto Arismunandar, MSMI, mantan Rektor Institut Teknologi Bandung. Gimana waktu itu bekerja rektor ya? Berani juga ya. Berikutnya Jenderal Purnawirawan Wismoyo Arismunandar, mantan Pangkostrat dan KSAD. Ibu Maijen TNI Eko Margiono MA. Brigjen TNI Domingus Pakel Asos MMSI, Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi, Kapus Datin Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dr. Insinyur Dodi Rahadi, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Bapak Dian M. Nur, Direktur Utama PT Surveyor Indonesia. Bapak Agus Cahyana Wirakusumah, Wakil Kepala Badan Pengusahaan BP Batam. Ibu Ita Setiawati, VP Client Relation Bank Mandiri. Dr. Ibrahim SH MH LLM, Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin yang kami muliakan, izinkan kami memperkenalkan para pejabat yang duduk di belakang meja ini. Sebelah kanan saya, Sekretaris Dewan Guru Besar Pers Indonesia, Profesor Dr. Budi Sampurno, SH, Spesialis Forensik Konsultan. Sebelah kiri saya, Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia, Profesor Nahruli Jalan Nahruli, Nasir Salem, PhD. Kemudian sebelah kirinya, Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Mirna Adriani, PhD. Dan sebelahnya lagi, Dr. Henry D.S. Budiono, Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dan juga hadir rekan-rekan dekan. Yang pertama, adiknya Dekan Fakultas Teknik, yaitu Dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dr. Aristia Budi Susilo Masangkara. Adiknya lebih tinggi daripada kakaknya. Itu namanya pejabat tinggi di UI. Kemudian Dekan Fakultas MIPA Universitas Indonesia, Profesor Dr. Renat Abdul Haris. Dekan Fakultas Kedokteran, Profesor Dr. Arifah Rial. Dekan Fakultas Hukum, Dr. Ahmad Makarim, Eskom LLM. Direktur Program Vokasi, Profesor Dr. Insinyur Sigit Tanowo Hadiwardoyo. Baik, berikutnya kami ingin memperkenalkan para guru besar dengan warna kalung keilmuannya, kalung jabatan keilmuan. Yang pertama, sesuai urutan dari guru besar yang kebuka, yaitu dari Fakultas Ilmu Komputer, guru besarnya menggunakan kalung jabatan berwarna merah dan biru. Terima kasih. Kemudian dari Fakultas Teknik, warna biru tua. Kemudian dari Fakultas Farmasi, warna hijau dan biru. Kemudian dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, warnanya ungu. Waktu itu Sekretaris Majelis Wali Amanah Pers Indonesia. Kemudian dari Fakultas Kedokteran berwarna hijau tua. Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis warnanya abu-abu. Kemudian dari FMIPA warnanya biru tua dan hitam. Fakultas Psikologi warnanya biru muda.
Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik warnanya oranye. Kemudian dari Fakultas Hukum warnanya merah. Baik hadirin yang kami muliakan, demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan tentu pengukuhan guru besar ini memberikan dorongan kepada teman-teman yang sudah mendapatkan SK guru besarnya. Tinggal dijadwalkan pengukuhannya, mudah-mudahan sebelum 4 Desember supaya bisa menambah target 300 orang lagi. Secara kenyataannya sudah 300, tapi masih belum mau dikukuhkan. Masih menunggu waktu yang tepat. Baik, hadirin yang kami muliakan, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Profesor Dr. Insinyur Eko Kuswardono Budiarjo dan juga kepada Profesor Nasruddin atas pengukuhannya sebagai guru besar tetap dari Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Selaku Rektor Universitas Indonesia, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan tentunya kami ucapkan selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara resmi sidang ini saya tutup. Sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar, Ketua dan anggota Senat Akademik beserta para guru besar Universitas Indonesia meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya pada acara pengukuhan Guru Besar Universitas Indonesia. Selanjutnya, untuk lebih tertib dalam penyampaian ucapan selamat, maka selesai upacara pengukuhan, pemberian ucapan selamat akan diawali oleh rektor para prosesi beserta istri atau suami, para tamu VIP dilanjutkan dengan hadirin undangan lainnya. Kepada para istri atau suami para guru besar, kami persilakan untuk mendampingi dalam menyampaikan ucapan selamat. Dan kepada Bapak dan Ibu tamu undangan lainnya, mohon bersabar untuk tidak meninggalkan tempat sampai para prosesi selesai memberikan ucapan selamat. Terima kasih.
Mas, atur nuhun sangat. Terima kasih. Ini makin bingung orang. Karena Prof Eko yang menang katanya. Selamat ya. Satu guru besar. Kapal. Jadi udah resmi sekarang itu ya.
raindrops fall, and the beauty of it all, it becomes the morning dew.